Di video kali ini membahas tentang kisi-kisi soal operator pelayanan operasional sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor B5767 MSM 0100/2024. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Dokumen apa yang harus diperiksa ketika menerima sarana dan prasarana? A. Surat permintaan barang. B. Faktur atau nota pembelian. C. Surat pengantar pengiriman. D. Surat perjanjian pembelian. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena saat menerima sarana dan prasarana, beberapa dokumen penting harus diperiksa untuk memastikan barang sesuai dengan prasarana dan prosedur seperti faktur atau nota pembelian, surat pengantar pengiriman, surat perjanjian pembelian, serta surat berita acara serah terima barang. Semua dokumen ini memberikan gambaran yang jelas tentang spesifikasi barang harga dan ketentuan lainnya. Soal nomor 2. Jika ditemukan kerusakan pada sarana yang diterima, apa yang harus dilakukan? A. Mengembalikan barang dan meminta penggantian. B. Mengabaikan kerusakan jika tidak terlalu besar. C. Menggunakan barang tersebut jika masih berfungsi. D. Menyimpan barang dan melaporkan kerusakan ke atasan. E. Menandatangani dokumen penerimaan tanpa melaporkan kerusakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengembalikan barang dan meminta penggantian. Jawaban A. Karena jika barang yang diterima rusak, langkah yang tepat adalah mengembalikan barang kepada pemasok atau pihak yang bertanggung jawab dan meminta penggantian. Ini penting untuk memastikan barang yang digunakan sesuai dengan standar prosedur dan tidak membahayakan operasional dan penggunanya. Soal nomor 3. Bagaimana cara memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana yang diterima? A. Melihat kondisi barang tanpa mengujinya. B. Menggunakan barang untuk memastikan kualitasnya. C. Memastikan barang dalam keadaan utuh dan tidak rusak. D. Menghubungi pemasok untuk memastikan kualitas. E. Menyimpan barang tanpa memeriksa kondisi fisiknya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan barang dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Jawaban C. Karena pemeriksaan kondisi fisik barang yang diterima adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa barang tidak rusak atau tidak cacat. Barang harus diperiksa dengan teliti mencakup bagian luar dan fungsinya. Jika ada kerusakan itu harus dicatat dan dilaporkan segera. Soal nomor 4. Apa yang perlu dicocokkan dalam dokumen penerimaan barang? A. Nomor seri barang dan jumlah barang. B. Tanggal pengiriman dan tanda tangan kurir. C. Kesesuaian barang dengan anggaran yang disetujui. D. Hanya jumlah barang yang diterima. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Hanya jumlah barang yang diterima. Jawaban D. Karena dalam dokumen penerimaan barang, penting untuk mencocokkan nomor seri barang, jumlah barang, dan kesesuaian dengan anggaran yang telah disetujui. Ini membantu memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan dan anggaran yang telah disetujui. Soal nomor 5. Apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika menerima sarana dan prasarana yang baru? A. Memastikan barang sesuai dengan pesanan. B. Menandatangani dokumen pengiriman. C. Menyusun laporan penerimaan barang. D. Menggunakan sarana yang diterima. E. Menandatangani berita acara serah terima barang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan barang sesuai dengan pesanan. Jawaban A. Karena langkah pertama yang harus dilakukan saat menerima barang adalah memastikan kesesuaian barang dengan pesanan yang tercantum dalam dokumen. Ini penting karena memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang diharapkan dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Soal nomor 6. Bagaimana cara memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dipesan? A. Membandingkan barang dengan gambar atau spesifikasi dokumen pesanan. B. Menggunakan barang untuk memeriksa spesifikasinya. C. Mengandalkan deskripsi barang pada dokumen. D. Memastikan harga barang dan membandingkannya dengan anggaran. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah A. Membandingkan barang dengan gambar atau spesifikasi dokumen pesanan. Jawaban A. Karena salah satu cara terbaik untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi adalah dengan membandingkan barang yang diterima dengan barang atau spesifikasi dalam dokumen pemesanan. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan setelah memeriksa sarana dan prasarana yang diterima? A. Menggunakan barang untuk kegiatan operasional. B. Menyimpan barang dan menunda pemeriksaan dokumen. C. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pihak terkait. D. Penandatangani dokumen penerimaan tanpa melaporkan hasil pemeriksaan. E. Menghentikan penggunaan sarana dan prasarana. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pihak terkait. Jawaban C. Karena setelah melakukan pemeriksaan barang yang diterima, hasil pemeriksaan harus dilaporkan kepada pihak terkait seperti atasan, pengelola keuangan, atau pengelola barang. Soal nomor 8. Jika sarana yang diterima memiliki kelengkapan dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur, apa yang harus dilakukan? A. Menyimpan barang dan melanjutkan dengan prosedur berikutnya. B. Mengabaikan dokumen dan melanjutkan penerimaan barang. C. Menolak barang dan meminta dokumen yang sesuai. D. Menyusun laporan tanpa menindak masalah dokumen. E. Menggunakan barang meskipun dokumennya tidak lengkap. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menolak barang dan meminta dokumen yang sesuai. Jawaban C. Karena yang paling tepat jika dokumen yang diterima tidak sesuai dengan prosedur adalah menolak barang tersebut dan meminta dokumen yang sesuai dengan kesepakatan awal atau sesuai dengan prosedur yang ada. Soal nomor 9. Apa yang harus dilakukan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan? A. Menerima barang dan menunggu instruksi lebih lanjut. B. Mengembalikan barang dan meminta penggantian. C. Menggunakan barang sesuai kebutuhan. D. Membuat laporan tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengembalikan barang dan meminta penggantian. Jawaban B. Karena jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, langkah yang tepat adalah mengembalikan barang tersebut dan meminta penggantian sesuai dengan pesanan. Soal nomor 10. Siapa yang bertanggung jawab untuk memeriksa sarana dan prasarana yang diterima? A. Pemasok barang. B. Pengguna barang. C. Petugas administrasi atau pengelola barang. D. Pimpinan unit kerja. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Petugas administrasi atau pengelola barang. Jawaban C. Karena yang tanggung jawab untuk memeriksa sarana dan prasarana yang diterima biasanya petugas administrasi atau pengelola barang di unit kerja tersebut. Dan mereka harus memastikan bahwa barang yang diterima sesuai prosedur yang tertulis dalam dokumen serta kondisi barang yang baik. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.